Rencana penerapan PSBB ketat di DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan akan berdampak terhadap kota penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, dan Bekasi yang seringkali kebijakannya seirama selama pandemi COVID-19. Bagaimana pemerintah kota Depok menyesuaikan PSBB Jakarta? Apakah penerapan PSBB di Jakarta memberatkan bagi kota penyangga? Kami akan mengulasnya bersama Wali Kota Depok, Muhammad Idris. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Idris. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Ya, apa kabar Pak Idris? Alhamdulillah sehat. Baik, ya alhamdulillah. Pak Idris, langsung saja kita berdiskusi soal ini. Saya ingin konfirmasi beberapa hal, Pak. Walaupun kemudian malam ini kita mendapatkan kabar bahwa rapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta masih ada rapat koordinasi begitu untuk merampungkan bagaimana skenario PSBB di Jakarta per Senin depan. Tapi kemudian kita ingin mendapatkan pernyataan dari Pak Idris sendiri. Sikap Pemkot Depok bagaimana sih Pak? Apakah kemudian dengan kembalinya DKI ke PSBB posisinya nanti akan menyesuaikan, mengimbangi atau memang malah ikut ini Pak, ikut merubah strategi yang sudah berlangsung saat ini? Yang jelas 81% dari peningkatan kasus terakhir di Kota Depok dalam 3 minggu ini 80 lebih ya, 80% lebih adalah imported case. Artinya kalau memangnya DKI melakukan PSBB konsisten dengan itu akan mengurangi imported case-nya. Sekarang yang kami akan lakukan adalah tengah masalah kasus-kasus yang memang sudah penyebarannya di keluarga, di rumah tangga. Ini akan kita lakukan. Dan kita baru per hari ini mendapatkan surat edaran dari Gubernur Jawa Barat agar kita termasuk Bodebek itu melakukan pembatasan sosial berskala mikro. Kalau Depok namanya SKS, berskala RW, berskala kecil. Nah ini akan yang kita lakukan dan sudah kita lakukan, termasuk pembatasan aktivitas warga di malam hari. Kita batasi sampai jam 8 malam, jam 9 malam misalnya seperti itu. Termasuk aktivitas usaha itu pun kita batasi. Kalau di Bogor jam 7, di Depok jam 6, seperti itu. Jadi kita sebenarnya sudah termasuk WFH sesuai dengan peraturan ataupun edaran dari Menteri Pan-RB. Karena kita zona merah, WFH-nya malah lebih dari 70%. Seperti itu. Jadi kita sudah melakukan dan kita tidak akan mungkin melakukan PSBB total karena kita juga melihat kemampuan kita. Jadi kalau PSBB penuh atau total ini mengandung konsekuensi banyak hal sehingga harus dipertimbangkan secara tepat dan matang dari berbagai dimensi. Tidak hanya dari kesehatan, tapi juga ekonomi, sosial, termasuk penyediaan JPS. Ya, JPS ini yang seringkali bermasalah, dan kami juga antisipasi ini semuanya. Pak Idris, artinya kemudian rujukan Pemkot Depok saat ini masih surat edaran gubernur begitu ya, yang menerapkan PSBB proporsional atau yang memang berlangsung sampai 29 September kalau saya tidak salah ya Pak ya? Iya benar, 29 September. Artinya begini, kalau memangnya DKI sudah diputuskan mendapatkan keputusan pengaturan dari Satgas Pusat, dan mereka berkoordinasi seharusnya dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Sehingga penanganan Jabodetabek ini bisa harmonis gitu, dia harmonisasi ketentuan-ketentuannya. Tadi tidak ada permasalahan ketika ada warga Depok atau warga Bogor bekerja di Jakarta, dan mereka ternyata WFH, tapi kan tidak hanya di Jakarta saja, ada yang bekerja di Bekasi, sehingga kita harus kontrol ketat itu semuanya. Artinya memang cukup mengganggu begitu Pak, kalau kemudian nanti 14 September ini PSBB menerapkan kebijakan PSBB total untuk DKI Jakarta, sehingga kemudian ini akan merubah tatanan yang sudah ada atau berlangsung di Kota Depok saat ini? Tidak mengganggu sih sebenarnya secara umum, cuma secara praksis misalnya ketika PSBB total ada larangan untuk melakukan sholat Jumat ya untuk bagi umat Islam misalnya. Nah sehingga warga Jakarta yang ada di perbatasan bisa saja mereka mencuri-curi waktu sholat Jumat, terjadi bludak di masjid-masjid yang ada di perbatasan di Depok. Ini jadi ada penegasan, konsistensi dan koordinasi. Ini permasalahannya aja sih. Jadi kalau dampak-dampak itu nggak ada. Jadi tidak menyulitkan lah dari sisi itu, tidak ada. Tapi dari sisi teknis taktisnya ini harus benar-benar dijaga, diantisipasi. Misalnya salah satu contoh, sebelum Kabupaten Bogor mengeluarkan ketentuan pembatasan aktivitas usaha sampai jam 7, mereka masih bebas sampai jam 9.10, Kota Depok sudah lebih dulu. Terjadilah penumpukan, bludak para pengunjung dari warga Depok ke
CCM, ya Cibinong Center Mall yang ada di Kabupaten Bogor. Ini sebuah permasalahan, sehingga memang harus diharmonisasi antara ketentuan Depok dengan ketentuan Kabupaten Bogor. Seperti itu juga dengan Jakarta. Oke, Pak Idris, tadi Anda mengatakan bahwa imported case ini juga menyumbang angka yang cukup tinggi, begitu? 81%. 81%, artinya kemudian ada pembatasan atau pengawasan secara ketat terhadap mobilisasi warga, khususnya di moda transportasi umum. Kita tidak bisa menyangkal bahwa kemudian koneksivitas antara dua daerah ini, antara DKI Jakarta dan Depok ini cukup tinggi, begitu Pak. Apakah fokusnya akan ke sini juga nanti, begitu nanti PSBB DKI Jakarta ini akan disampaikan atau diterapkan secara ketat? Iya, ini termasuk juga transportasi, misalnya ke komuter kereta api misalnya. Ini harus kita harus perketat dari sisi penumpang-penumpangnya. Jadi tidak hanya sekedar pembatasan 60%, 50% dari satu gerbong. Tapi kalau memang dia di Jakarta dan khususnya, kita akan stop, kita akan turunkan. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan ke DKI karena DKI tidak ada dilaksanakan PSBB total seperti itu. Dan ini harus disosialisasi secara masif kepada warga dan masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kendaraan. Mekanisme ini belum sampai Pak ke meja Pak Wali nih. Mekanisme apa nih? Belum ada, keputusan sendiri kan belum ada. Yang saya tahu sekarang kita sedang menunggu keputusan pengaturan dari Satgas Pusat, ya, dan juga dari kalau Provinsi Jawa Barat sudah keluar surat edarannya. Ya, ini yang akan kami ikuti PSBB proporsional ini sampai tanggal 29 September. Sementara ini, kalau memangnya ternyata hari Senin, misalnya dilakukan PSBB di DKI, nah yang harus kita lakukan adalah antisipasi. Ya, membeludaknya warga Jakarta yang ke Depok melakukan hal-hal misalnya belanja dan sebagainya, ini harus kita antisipasi. Ya, itu yang maksud saya, apakah kemudian nanti checkpointnya akan digalakkan lagi di beberapa titik, akan ada pemeriksaan ketat begitu sesuai dengan protokol kesehatan, jika tidak melanggar ada sanksi tegas atau juga law enforcement-nya juga jalan atau bagaimana Pak? Ya, sejatinya memang demikian. Sebab Polres Depok adalah juga Polda. Ya, demikian juga di Jakarta juga kan ikut Polda juga. Artinya apa? Artinya nggak ada masalah dari sisi masalah pengamanan dan kerjasama koordinasi dengan TNI Polri. Nggak ada masalah itu. Sudah biasa kita lakukan. Oke. Artinya memang ini nanti juga akan ada mekanisme yang tetap dijalankan untuk Kota Depok sendiri, sembari menunggu bagaimana mekanisme secara detail yang akan disampaikan oleh Pemprov DKI untuk pembatasan ini ya Pak Wali ya. Iya, demikian. Oke. Kita akan jeda sebentar. Kita akan kembali lagi. CNN Indonesia Prime News akan kembali usai jeda. Ya, kita masih lanjutkan dialog kita dengan Wali Kota Depok, Pak Idris, masih dengan kita, Pak ya? Iya. Ya, Pak Idris, kalau kemudian Depok ini juga dikatakan menjadi salah satu penentu bagaimana harmonisasi dari penerapan PSBB antara Jakarta khususnya dengan Bodebek lah secara umum begitu, akan menentukan sekali bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan dan juga hasil yang akan diperoleh begitu ya, Pak. Secara ekonomi juga ada hitung-hitungan khusus nggak sih Pak untuk Depok sendiri, bagaimana antisipasinya dengan kondisi seperti 14 September nanti? Kalau dari sisi JPS, dari sisi BTT memang sudah kita siapkan. Sudah siapkan dan kita antisipasi. Kemarin juga saya sudah cek masih berapa BTT yang bisa kita gunakan jika hal-hal yang tidak kita inginkan. Insya Allah dari sisi itu aman, dari sisi keuangan finansial aman. Ya, kita juga akan melakukan refocusing lagi, yang kedua, yang sekian kalinya, karena memang tanggap darurat kita masih mengikuti perpres yang masih berlangsung sampai September, mungkin akan diperpanjang sampai Oktober, dan sehingga memudahkan kita untuk menggunakan atau mencarikan keuangan yang dibutuhkan untuk penanganan masalah COVID-19 ini. Yang paling utama sekarang adalah bagaimana swab terus kita lakukan secara masif. Kita nggak berhenti dengan banyak peningkatan, justru kita berhenti tidak. Jadi swab terus kita lakukan, tidak kurang dari
rata-rata per hari sekarang kita melakukan swab massal itu masif itu sekitar 300 sampai 400 sampel yang kita buat, yang kita selenggarakan seperti itu. Oke, Pak Idris juga ingin memastikan bahwa warga yang bekerja di sektor informal ini juga akan mendapatkan jaminan begitu bahwa kemudian bantuan sosial ini juga akan mengalir dari pemerintah kota kalau kemudian PSBB ini juga dilakukan secara ketat begitu ya Pak ya? Oh iya, itu sudah kita persiapkan. Namun memang saya yakin bahwa pemerintah provinsi dalam hal ini, termasuk pemerintah pusat tidak tinggal diam untuk memperhatikan kita wilayah-wilayah penyangga ibu kota. Ya, seperti sekarang misalnya ada bantuan presiden, Banpres ini saya lupa yang keberapa, yang ke-7 atau 8, ini masih mengalir terus Banpres untuk non-DTKS. Jadi untuk bantuan-bantuan masyarakat masih terus berlangsung. Demikian juga yang dari provinsi juga masih ada namanya program Sabah Warga yang dari provinsi. Ini juga masih terus kita tingkatkan dari dari hari per hari data-data yang masuk ke provinsi dan juga ke pusat. Jadi kita tidak sendiri juga. Saya yakin dengan diterapkannya PSBB nanti ketika dibutuhkan, kita harus disamakan, diharmonisasi dengan Jakarta. Saya yakin bahwa pemerintah pusat pun tidak tinggal diam. Karena memang sekarang juga kita sedang menunggu nih keputusan pengaturan Satgas Pusat. Artinya ketika Satgas Pusat memberikan izin PSBB kepada Jakarta, pasti ada pembatasan-pembatasan yang tidak mematikan tentunya perekonomian kita. Jadi pemulihan ekonomi juga yang diinisiasi dan dikoordinasi yang diselenggarakan oleh Komite Pemulihan Ekonomi Nasional ini juga merupakan sebuah bagian daripada yang harus kita kolaborasi dalam penanganan permasalahan ini. Oke, ini menjadi jaminan ya Pak Wali ya bahwa kemudian nanti apapun keputusannya di saat PSBB di DKI ini diterapkan secara ketat bahwa jaminan-jaminan itu juga tetap tidak akan berubah dan tidak ada hal-hal yang perlu dirisaukan oleh masyarakat terkait juga dengan bagaimana sektor ekonomi berjalan ya Pak? Ya, jika PSBB di Jakarta Bodebek. Depok tidak bisa berdiri sendiri, Mas. Depok sangat terkait dengan masalah Bogor. Ya. Depok terkait dengan Bekasi. Ya, makanya saya katakan tadi kita sangat bergantung dan kita menunggu arahan-arahan dari provinsi. Alhamdulillah bagus hari ini. Tidak ada surat edaran dari Gubernur Jawa Barat. Nah, ini membuat kita lebih tenang, lebih ajak untuk kita meneruskan program yang sudah lakukan, masalah PSKS, masalah personal lockdown, ini yang kita lakukan, WFH 70% misalnya, ini semua sudah kita lakukan, PAW, PAU, ini program-program kita di Kota Depok. Masih terus kita revitalisasi dan kita evaluasi day to day. Sejauh ini evaluasinya apa Pak dari program itu? Ya, terus terang saja program ini memang tidak seluruh RW mempunyai kemampuan yang sama. Jadi ada RW-RW yang kemampuannya kurang, ini yang kita bantu dari sisi bimbingan dan juga pengawasan serta pendampingan dari kepala-kepala dinas. Ya, jadi ada RW-RW yang memang sangat kurang untuk bisa melakukan hal-hal daripada RW-RW yang sebelumnya. Misalnya di sebuah komplek itu ada 3 RW, semuanya berdaya. Ya, masalah lumbung warganya, masalah protokolnya dan sebagainya itu berjalan dengan baik. Nah, ini mereka sudah mandiri. Tetapi ada juga RW-RW di pemukiman misalnya itu yang memang harus kita subsidi terus dari sisi tenaga, dari sisi JPS-nya dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Artinya sampai ke tingkat level masyarakat bawah pun juga edukasi dan sosialisasi ini sudah berjalan ya Pak Wali ya? Konsepnya, sistemnya sudah kita buat. Tadi saya katakan, kalau 100% sempurna, ya belum lah. Ya, tadi kira 70% misalnya bisa kita lakukan ini di garda terdepan bagi pencegahan, yaitu masyarakat, mereka bisa disiplin, insya Allah bisa sangat mengurangi ya untuk penyebaran penurunan COVID-19 yang ada di rumah tangga. Sebab itu tadi kalau PSBB di Jakarta konsisten dilaksanakan, maka imported case akan berkurang di Kota Depok dan sekitarnya. Saya yakin itu kalau konsisten, ya seperti itu, Mas. Oke, status Depok sekarang zona merah Pak atau sudah? Zona merah, bersama beberapa kota kabupaten sebelah. Oh, berarti artinya ini masih cukup ketat untuk pengawasannya ya Pak ya?
masih ketat, benar sekali. Nah. Oke, terakhir Pak Idris, apa imbauan Pak untuk masyarakat khususnya di Kota Depok kalau kemudian PSBB ketat di DKI Jakarta ini diterapkan per Senin depan sehingga kemudian batasan-batasan itu dipastikan akan berjalan walaupun apa yang berlangsung saat ini sudah dilakukan sedemikian baik sehingga masyarakat tetap tenang dalam beraktivitas sehari-hari, Pak? Ya, masyarakat, harapan saya warga masyarakat Depok itu mengikuti aturan-aturan ketentuan dan arahan dari camat, lurah, RW, dan RT. Yang memang ini kita buat sistem ini supaya informasi-informasi kepada masyarakat ini tidak double informasi. Tidak ada hal-hal kekhawatiran dari informasi berita-berita hoax dan sebagainya. Jadi tolong saling percaya. Kita tidak ada praduga yang macam-macam. Mari kita bantu solidaritas kita tingkatkan dan juga saling percaya, saling memberikan kepercayaan kepada RT RW-nya, lurah dan camatnya, kami maksudnya, untuk mereka bisa mengkoordinasikan, menenangkan masyarakat, tidak panik. Dan kalau memang ada tamu misalnya dari Jakarta ingin melakukan sesuatu, itu pun harus lapor ke mana, ke kampung siaga namanya, kami itu berbasis RW. Jadi kolaborasi ini ya insya Allah akan bisa menyelesaikan permasalahan. Tapi sementara saya ulangi lagi, di Kota Depok sementara tidak ada pemberlakuan PSBB total atau penuh. Kecuali atas arahan dari pusat dan atas arahan dari provinsi. Oke. Walaupun kemudian keputusan ini itu juga dikembalikan kepada kepala daerah masing-masing begitu ya Pak Wali ya? Iya, kita kan kepala daerah mengikut provinsi. Ya, saya gugus tugas ketuanya memang iya. Tidak bisa memutuskan semena-mena. Tapi kita juga punya gugus tugas nasional yang tentunya pertimbangannya lebih nasional. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak Idris, kita tunggu bagaimana nanti apakah kebijakan untuk penetapan PSBB secara ketat di Jakarta ini juga bisa membawa harmonisasi dengan kebijakan-kebijakan daerah penyangga seperti Depok. Terima kasih Pak Wali sudah bergabung dengan kita malam ini. Muhammad Idris, Wali Kota Depok. Terima kasih. Amin, terima kasih. Selamat malam. Wisata Bahari Pulau Gili Ketapang di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tak henti menawarkan daya tarik. CNN Indonesia Prime News segera kembali.